Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kita telah hadir Mas Ben. Mungkin ini wajah baru di melihat malam ya. Sehat Mas Ben? Sehat, alhamdulillah. Gimana aktivitasnya sekarang sehari-hari? Ya, masih berdagang. Oke, sekarang Mas Ben mau bercerita apa nih? Cerita masalah cinta ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, jadi mungkin di situ ada santet ya, semacam Ya, santet mungkin. dalam berhubungan percintaan ya. Iya. Ya. Mas Ben akan bercerita pengalamannya dia secara pribadi waktu dia duduk di kelas 3 SMA di tahun 1987 ya Mas Ben ya. Iya. Silahkan Mas Ben. Kejadian ini terjadi pada tahun 1987. Waktu itu saya kelas 3 SMA. Ingat sekali. Hari pertama masuk setelah libur panjang, kelas 3, ada kedatangan siswi baru pindahan dari Bandung. Jadi ngikutin orang tuanya yang bertugas di Cirebon. Siswi ini kelihatannya cerdas karena cara memperkenalkan dirinya juga lugas, runtut, diselingi bahasa Inggris lagi. Selain cantik, mungkin pinter juga nih. Setelah memperkenalkan diri, terus menceritakan namanya, sebut saja namanya Erna. Ikut tugas bapaknya di Cirebon, tugas di pabrik es Sari Petojo. Saya ingat rumah saya kok nggak jauh dari pabrik es Sari Petojo, kira-kira 100 meteran lah. Singkat cerita, sudah memperkenalkan diri, dia duduk di sebelah saya karena bangku saya ini kosong. Kebetulan teman saya nggak masuk, jadi sementara duduk sama saya sebelahan. Kesempatan itu saya nanya cerita tentang tempat tinggal di Bandung dulunya. Terus dia bla bla cerita ya. Saya paham bahwa pergaulan di sana memang beda dengan di Cirebon. Cara berpakaiannya juga berbeda, lebih modis lah dibandingkan di sini. Singkat cerita, setelah beberapa minggu, beberapa bulan bareng bersekolah, kelihatan bahwa si Erna ini anak yang cerdas, bisa segalanya, pinter bergaul, rese. Tentu saja banyak teman-teman yang suka, termasuk juga teman laki-laki, banyak yang jatuh cinta. Di antaranya teman saya sendiri, Ardi namanya, bukan nama asli ya, nama samaran. Ardi ini sebetulnya kakak kelas saya, karena tidak naik kelas 2, jadi bareng di kelas 3-nya. Ardi kebetulan tinggal di daerah Gunung Jati. Sampai sekarang daerah itu terkenal mistis, banyak tinggal paranormal di situ. Sehingga pemikiran Ardi juga nggak jauh beda dengan mereka karena lingkungan yang membentuknya itu. Ardi ini berlebihan, dia benar-benar jatuh cinta pada si Erna. Tiap hari dia menggoda, dari istirahat ke kantin sampai pulang, ngebet banget. Orang lain tidak boleh mendekatinya. Kalau ada yang mendekati, langsung dia gap. Tahulah istilah gap kalau pada masa itu. Singkat cerita, Ardi mengungkapkan rasa cintanya di depan teman-teman, bawa bunga, terus tingkah lakunya aneh ya, kayak film-film di TV itu, menyatakan cintanya dengan bunga, dengan duduk
terus menyatakan cinta keras-keras di depan teman-teman. Ya teman-teman sih nganggapnya semacam tuh, ada yang merasa lucu, ada yang mendukung, jadi sorak-sorai meriah lah, ada yang keplok, ada yang apa ya. Rupanya si Erna ini hilang kesabarannya selama berbulan-bulan diganggu oleh Ardi. Puncaknya di sini kelihatan, saya lihat muka Erna itu memerah. Dia berdiri mengucapkan kata-kata kotor, kasar, dan menghina. Saya lupa tuh kata-katanya, cuma ingat-ingat sedikit. Kalau nggak salah sih nyebut goblok ya, goblok, bodoh, kamu nggak level saya, kamu bukan tipe saya, itu kalau saya. Kemudian Erna juga menamparnya, dan yang paling menyakitkan dia meludahin muka si Ardi. Sampai teman-teman juga kaget ya, nggak nyangka sampai sekasar itulah. Melihat kejadian itu, Ardi langsung berdiri. Saya bisa ngelihat perasaan Ardi mungkin berkecamuk di situ, antara malu, sakit hati, mungkin dendam, jadi satu tuh di dalam pikirannya. Saya yakin itu. Setelah berdiri Ardi, ya loyo pergi ngambil tasnya terus meninggalkan kelas. Dan sampai pelajaran terakhir Ardi nggak muncul. Hari demi hari, bulan demi bulan, Ardi nggak pernah sekolah lagi. Saya dengar-dengar akhirnya Ardi katanya pindah sekolah. Ternyata tanpa Ardi juga di sekolah tetap ceria, terutama Erna. Dia udah melupakan kejadian beberapa minggu yang lalu dengan Ardi. Tapi pikiran saya terlalu berkecamuk nih. Takut ada kejadian yang di luar dugaan. Karena di Cirebon nih, kejadian cinta ditolak dukun berit selalu aja terjadi. Dan banyak cerita-cerita miris menimpa kaum wanita. Apalagi di sini kelihatan si Erna pasti menyakitkan hati dan menimbulkan rasa dendam sumat bagi si Ardi ini. Apalagi lingkungan Ardi kan lingkungan mistik, banyak paranormal ditinggal di situ, dari situ. Tidaknya Ardi terpengaruh lah oleh lingkungannya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ibunya Erna datang ke rumah pagi-pagi sekali. Pas saya mau berangkat, gitu ya. Dek, titip surat. Erna sakit, dari malam ngigau terus. Saya tutup, ya Allah, apa ini akan terjadi? Tapi pikiran saya dihilangkan lah, pikiran negatif itu. Nggak mungkin sakit biasa lah, namanya remaja ya, karena aktivitasnya penuh di sekolah. Saya terima, ya Bu, nanti saya sampaikan ke wali kelas. Ya makasih deh ya. Terus ibunya Erna keluar, karena rumah saya sama rumah dinasnya itu kira-kira 100 meter. Jadi saya sekolah tuh berangkat, saya serahkan ke wali kelas bahwa Erna tidak bisa masuk sekolah Bu karena sakit. Ya hal yang biasa lah waktu itu. Malamnya saya dihubungi oleh ketua remaja masjid bahwa nanti malam anak-anak yasinan jadi rumah Erna. Saya tuh langsung kaget aja. Tadi pagi Erna kan nggak masuk sekolah tuh karena sakit. Apa ini ada hubungannya? Saya tuh terbersit itu. Cuma udahlah, nggak usah saya pikir terlalu panjang itu. Saya hadir aja. Ada 8 sampai 10 orang lah, bareng dari masjid Rung ke rumahnya Erna karena dekat ke rumah dinasnya di Pabrik Es Sari Petojo, Kalipan. Sampai di rumah saya kaget. Saya masuk ruang tengah, ya Allah, Erna itu duduk di kursi, di
tali itu, pakai kain sarung, tangannya, badannya, semua. Saya sampai kaget, saya bertanya ke bapaknya, "Pak, itu Erna kenapa, Pak?" Bapaknya ngejawab, tapi yang ngejawab malah teman saya nih yang di sebelah, yang sama-sama remaja masjid. "Ben, Erna kemasukan setan." Allah, saya kaget. Saya jadi berpikir yang enggak, ini apa perbuatan Ardi, apa bukan, saya tuh. Karena waktu itu apa ya, cinta ditolak dukun bertindak sangat populer sekali waktu itu, tahun 80-an di kota Cirebon. Banyak kejadian yang saya lihat dan saya dengar. Apa ini terjadi di sini, saya pikir. Jadi udah saya hilangkan aja pikiran itu. Saya ikut tahlil tuh, ikut yasinan. Selama yasinan itu saya ngelihat Erna itu teriak-teriak terus, teriak-teriak, ketawa sendiri, kadang nangis sendiri. Ya Allah, saya. Kalau Erna kan orang Bandung, saya yakin dia nggak bisa bahasa Cirebon, tapi teriakan-teriakannya itu menggunakan bahasa Cirebon. Nggak masuk akal, nggak masuk logis bagi saya sih. Saya berpikir ini pasti goib, ini pasti jin atau apalah, saya kurang tahu ya. Begini cerita-ceritanya, saya masih ingat sekali. Ke yang tahlil nih, dituding-tuding, "Ira nikane lunga, Ira nikane lunga, ngeganggu kita bae aja." Itu kan bahasa Cirebon. Sedangkan Erna nggak mungkin bisa bahasa Cirebon, asli dari Bandung, lahir di Bandung. Terus begitu, kadang-kadang nangis sendiri, ketawa sendiri, terus selama saya yasin tuh, sampai dipimpin oleh teman saya, ketua majelis masjid, baca Al-Fatihah, baca surat Anas, tetap aja nggak ada pengaruhnya. Sampai hari itu selesai, sampai malam, sampai saya dipersilakan pulang besok lagi, tapi suara-suara Erna itu masih terdengar. Saya pulang tuh sampai malam masih terdengar suara-suara teriakan, karena jaraknya walaupun 100 meter, tapi kan kalau malam sepi, nggak ada suara, sayup-sayup saya dengar. Saya sampai sedih sekali, ya Allah, bisa kayak gitu. Erna yang tadinya pinter, cerdas, cantik, bisa kayak gitu, kayak orang gila. Terus hari kedua ini ditargetkan, kata orang tuanya minta tolong ke remaja masjid tuh sampai seminggu yasinan. Hari kedua saya datang lagi, ya seperti kemarin, rombongan kemarin, yasinan lagi. Ya kayak gitu, sama Erna kali, cuma mungkin orang tuanya berikhtiar. Waktu itu saya lihat sendiri, mungkin di Rukiah tuh ada 3 orang remaja lagi, nggak tahu, saya nggak kenal, datang ke situ setelah tahlilan, yasinan selesai. Saya jangan pulang dulu, kata orang tua, nemenin 3 orang ini, ustadz kelihatannya, ngobatin secara Islam, Rukiah kayak nggak salah sih, di Rukiah. Terus dibaca-baca, dikasih air, terus rambutnya kelihatan dilus-elus tuh dengan baca-bacaan, kakinya jari-jari kakinya ditarik-tarik. Waktu itu Erna diem, kelihatan nggak ada reaksi, nggak jerat-jerit lagi, nggak tahu tuh. Setelah ngelihat kayak gitu, udah ada baikan tuh, 3 orang itu menyuruh bapaknya untuk melepaskan talinya. "Pak, tolong anaknya dicopot aja talinya." Kelihatannya sudah rada tenang ya. Pas dicopot tuh malah ngelawan dengan gerakan silap. Nah, yang ustadz tadi yang bertiga itu kewalahan, malah 2 orang itu jatuh kena pukulan-pukulannya. Sampai minta tolong ke remaja masjid, "Tolong Pak, dipegang Pak." Akhirnya saya pegang berapa tuh, 6-7 orang. Itu tenaganya luar biasa, saya ngerasain sendiri. Saya pegang tangannya, panas.
karena banyak kan kami bisa mengendalikan lah, memegang tangannya aja, pegang satu tangan bisa 3 orang, anak kakinya semua sampai 3 ustadz itu ikut membantu megang, airnya ditalin lagi, talin lagi dengan susah payah, teriakannya muncul lagi ya bahasa Cirebon itu, Ira ngeganggu kita, mana pergi, lunga aja gitu, saya ingat bahasanya gitu. Terus ketawa, nangis lagi, ya Allah, saya tuh kasihan sekali tuh. Saya rasakan sendiri kesedihan bapak ibunya. Setelah diringkus, taliin lagi di kursi, bapaknya tetap megangin, itu gerakannya liar, terus aja bergerak sampai diusir tuh 3 ustadz itu, suruh pergi. Akhirnya mereka nggak sanggup kelihatannya, pulang ya. Hari kedua udah saya suruh pulang lagi, udah selesai aja kata bapaknya. Besok lagi itu pulang seperti kemarin lagi, suara-suaranya dari kejauhan saya dengar, ceritanya, nangisnya, ketawanya, saya sampai terenyuh. Pulang tuh ke rumah, sampai malam saya dengar sayup-sayup suara teriakan nangisnya. Hari ketiga, karena di jadwal seminggu, jadi hari ketiga saya juga ikut karena merasa pernah jadi teman, saya merasa punya sedikit tanggung jawab lah untuk bisa membantu gitu. Saya datang lagi hari ketiga kelihatannya ada dokter di ikhtiar kedua, kelihatan orang tuanya mampu, jadi apa aja dilakukan. Mungkin disuntik tenang. Nah setelah disuntik tidur tuh, saya kembali lagi yasinan enak, karena si Erna tuh nggak teriak-teriak. Setengah jam kemudian bangun lagi kayak gitu lagi, ya Allah, teriak-teriak lagi, bahasanya mirip kayak kemarin, ngusir-ngusir kita lah dengan bahasa Cirebonnya itu. Terus ya hari ketiga itu malah minta minum ke bapaknya tuh, minum, bapaknya kasih, malah disembur-semburkan ke yang yasinan airnya itu. Ya dokter gagal, kemarin ustadz untuk juga gagal, dan hari keempat saya memperkirakan apalagi nih, mungkin orang tuanya terus aja usaha ikhtiar. Hari keempat saya datang lagi, ternyata kiai, kelihatan dari pakaiannya sorban, terus udah tua, datang ke situ. Pas saya datang rombongan remaja masjid, kata kiainya, silahkan yayasan dulu, setelah itu kalian jangan pulang, bantu kalau ada apa-apa. Ya udah, yasinan seperti biasa. Setelah selesai baru ya itu membaca doa menurut Islam. Kepalanya itu Erna diem, nggak bereaksi, lemes kelihatannya, lemes, dibaca-baca, di pundaknya ditepuk-tepuk, kepalanya ditepuk-tepuk oleh kiai itu. Setelah itu kiai ngomong, Pak udah pergi penghuninya, ini menurut kiai ini ada yang ngirim, orang yang nggak suka. Saya jadi menebak-nebak lagi, mungkin Ardi, karena kejadian itu kan menyakitkan sekali menurut saya. Setelah kelihatan tenang, kiainya pulang. Saya mau pulang, bangun lagi Su Erna, ngamuk lagi. Gak tahu tuh, mungkin masuk lagi atau wallahu alam, saya nggak ngerti. Ngamuk lagi, ngoreco, nangis, ketawa, orang tuanya sampai nangis. Karena udah maksimal ya usaha. Akhirnya setelah itu ya tetap pulang kami, karena yasinan sudah, karena tetap ditali jadi tidak membahayakan. Saya pulang, itu suaranya sama dengan kemarin. Saya pulang dengar nangis cerit berulang-ulang sampai malam juga begitu.
Hari berikutnya, hari terakhir lah, hari ketujuh tuh ada lagi tuh dia mendatangi, kelihatannya paranormal, dukun kelihatannya, dengan pakaian atributnya kan hitam-hitam. Malah itu si dukunnya dilawan. Itu Erna walaupun ditali itu masih bisa berdiri. Dukun sampai diserang, sampai tunggang langgang dia nggak mau datang lagi. Akhirnya anak-anak lagi yang ringkus, pegang lagi. Itu hari terakhir. Terus setelah dukun pergi ya itu lagi teriak-teriak lagi, ya Allah kok nggak, hampir berminggu-minggu begitu terus. Kelihatan Erna ya susah makan, udah kurus, pucet, rambutnya acak-acak kan, malah pada ada yang rontok mungkin di jambak-jambaknya sendiri. Saya ingat perbandingan waktu pertama datang sama saya jauh sekali. Sekarang kayak udah usia lebih tua dari sebenarnya. Di sekolah juga anak-anak ribut, udah pada tahu bahwa Erna kerasukan setan. Mereka menduga-duga mungkin perbuatan Ardi, tapi kan susah dibuktikan hal goib itu. Tapi saya juga bisa menebak ini tingkahnya Ardi nih, pasti melalui perdukunan. Dan memang pengobatannya susah sekali ya, saya lihat sendiri dengan berbagai cara, ikhtiar orang tuanya nggak mampu. Sampai kasihan, sampai ujian sekolah dimulai ya nggak bisa hadir, nggak bisa ikut. Sampai saya lulus, sampai saya kuliah. Saya kuliah di Solo, liburan saya pulang ke Cirebon. Erna masih aja begitu, teriak-teriak, ya Allah, sampai setahun saya nggak ngebayangin. Saya sampai nengok karena pernah temen masih kayak gitu aja, cuma udah nggak ditali itu, udah nggak galak lagi. Dulu galak mungkin ya, makanya nggak galak, tapi teriakan terus menerus kayak sama kayak dulu, teriakan, nangis, ketawa. Mungkin nggak banyak ngamuk karena mungkin badannya sudah kurus, udah lemah secara fisik. Tinggal ya saya lihat tuh tulang sama kulit aja. Yang saya miris itu dia pakai celana alma mater SMA aku, masih dipakai setiap hari, dia nggak mau dibuka, pakai itu terus. Tahun kedua saya kuliah, pulang lagi masih begitu. Udah 3 tahun, ya Allah. Saya ketemu, saya nengok lagi, sudah kayak usia 50-an, udah nggak dagingnya, rambutnya udah gundul, rontok. Saya pikir ya Allah, Ardi kok sekejam itu memperlakukan manusia gitu. Saya pernah ngobrol sama orang tuanya, sudah dek, sudah ikhtiar kemana-mana. Kata kiainya sih jin yang penghuninya tuh sudah pergi, udah nggak ada, udah kosong, cuma saraf-sarafnya udah rusak semua. Dirusak ya nggak tahu tuh, mungkin dirusak oleh makhluk jin apa. Dah tahun keempat saya kuliah lagi, datang, saya udah nggak nemuin Erna lagi. Saya ke rumahnya sudah ganti pimpinannya, katanya udah pensiun bapaknya, jadi dibawa ke Bandung. Cerita ini bisa diambil sisi positifnya sebagai renungan juga bagi kita, bahwa hidup di dunia itu tidak sendiri. Kita harus bersosialisasi sama manusia, jangan menyinggung, jangan menyakiti. Insya Allah dengan cara gitu kita tidak punya rasa dendam. Di samping hidup dengan manusia, ada makhluk lain di antara kita, yaitu makhluk yang tersembunyi. Inilah yang sangat membahayakan kita kalau kita tidak punya iman. Jadi Mas Ben itu sampai nggak tertolong ya, nggak sembuh ya si Erna nih? Kata kiainya sih, kata orang tuanya,
menurut Kiai makhluk yang di dalamnya sudah pergi, cuma syarat-syaratnya sudah rusak. Jadi walaupun tidak ada makhluk maksud jin atau dari perdukunan, tapi udah rusak, jadi udah kayak orang gila syaratnya karena terlalu lama pengobatannya. Nah itu dari guru SMA-nya, pernah nggak dia datang ke rumah, apa dia mau cari Aldinya untuk Tapi klarifikasi? iya sih pernah kami rembukan, cuma guru kepala sekolah kan pakainya logika, nggak masuk akal. Jadi ke Ardi juga buat apa, nggak bisa dibuktikan. Nah susahnya ini nih, perdukunan tuh susah sekali dibuktikan, tidak masuk nalar masalahnya. Di hukum juga, di ranah hukum juga nggak bisa buktikan, tapi dampaknya ada gitu tuh, dampaknya luar biasa, ngerusak. Begitulah sobat Minat Malam, tadi kisah dari Mas Ben sudah demikian secara rinci diceritakan perjalanan temannya yang bernama Erna ini terkena Kisi-kisi apa tuh? santet hingga berakhir sangat tragis, mungkin menjadi hilang ingatannya gitu ya. Sama-sama. Jadi kira-kira pesan-pesan yang paling berkesan di cerita ini hikmahnya apa Mas Ben? Menurut saya kalau masalah percintaan ini sebetulnya nggak sulit. Kalau seorang perempuan mau menolak laki-laki, harus penolakannya secara halus, secara baik-baik, atau dengan gestur-gestur penolakannya dengan halus. Kalau menyakitkan atau sampai menghina seorang laki-laki, kalau harga dirinya udah dihina, apapun bisa dilakukan, termasuk melalui perdukunan. Baiklah, itulah cerita yang sangat mengharukan Sobat Minat Malam. Mudah-mudahan cerita ini bisa diambil hikmahnya. Saya akhiri cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.